Jadi nek awakmu isai jamaah terus subuh jamaah kok pas saat itu Lailatul Qadar, berarti awakmu wis keitung wong sing urip-urip malam Lailatul Qadar. Apalagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisul ladzi yastanidu ilaihi ulaikal ladzina yuriduna ayyajulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nahiyatin. Wal hadisu tawi hadis alladzika yastanidu kang gawe sandaran, gawe istinad ilaihi maring alladzi sapa ulaika alladzina mengkono-mengkono wong akeh yuriduna kang ngarepake, kang padha ngarepake sapa ulaik ayajulu ing yen to ngalang-ngalangi sapa ulaikal ladzina bainahu ing dalem antarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi lan ing dalem antarane umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin ing dalem sisi, fi nahiyatin ing dalem sisi wa ma yadabuna lan ora padha budalan sapa wa ma yadabuna lan ora padha berpendapat sapa alladzina ilahi maring hadis fi nahiyatin ing dalem sisi ukhra kang liya. Utawa ngeten iki, wa ma yadabuna lan ora padha budalan sapa ummatihi ilaihi maring Kanjeng Nabi fi nahiyatin ing dalem sisi ukhra kang liya. Terus mereka ya menggunakan hadis kemarin ya, hadis la tusyaddur rihalu illa salasati masajid. Hadis ini digunakan mereka sebagai alat agar umatnya Kanjeng Nabi itu terhalang dari menziarahi Kanjeng Nabi. Karena mereka berpendapat bahwa yang boleh memaksakan diri bepergian itu ke Madinahnya, bukan ziarah Kanjeng Nabinya. Jadi kalau ziarah Kanjeng Nabinya dianggap tidak boleh, orang itu umatnya Nabi nggak boleh memaksakan diri untuk pergi ziarah ke Kanjeng Nabi, itu nggak boleh. Tapi kalau memaksakan diri untuk datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan untuk sholat di sana, itu boleh. Dan tentu penggunaan hadis ini sebagai dalil mereka itu tidak tepat. Karena apa? Karena keutamaan, kemuliaan Masjid Nabawi itu disebabkan karena masjid itu disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Kan aneh. Okay? Wong nek ziarah Kanjeng Nabi gak boleh dapat rukhsah. Gak boleh jamak sholat, kosor sholat. Tapi kalau mau ke Medina dalam rangka ke masjidnya boleh, kata mereka. Fa'innahu mongko sak temene hadis. Ya takallamu iku bahas utawa berbicara apa hadis
Anil masajidi saking piro-piro masjid khosotan kelawan tertentu. Padahal sebenarnya hadis itu menceritakan bahwa tiga masjid yaitu Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Gampangannya selain masjid ini statusnya sama, derajatnya sama. Kalian sholat di Masjid Mantri Anom sama halnya dengan sholat di Masjid Istiqlal. Di masjid manapun sama, selain tiga masjid tadi. Jadi sebenarnya hadis itu nggak tepat kalau digunakan sebagai dalil bahwa ziarah Kanjeng Nabi itu nggak boleh. Karena apa? Dari awal memang mereka itu sudah punya iktikad, punya niatan untuk menyebarkan akidah mereka di mana ziarah kubur itu tidak diperbolehkan. Jadi mereka mengatakan ziarah kubur itu nggak boleh. Bahkan ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Jadi tusyaddur rihal ila salah satu masjid saja. Selain itu nggak boleh. Hatta ziarah Kanjeng Nabi juga nggak boleh. Jadi ini masih membahas mengenai pemahaman mereka terhadap hadis tersebut yang digunakan sebagai alat untuk menolak ziarah kubur. Padahal kemarin sudah dibahas dengan tuntas bahwa ziarah kubur itu hukumnya boleh bahkan mustahab. Ya, apalagi ziarah makamnya Kanjeng Nabi, di mana jaminan Kanjeng Nabi sapa wonge sing ziarah ning kuburku bakal oleh syafaat. Ini kan menjadikan bukti bahwa ziarah kubur, apalagi ke kuburannya Kanjeng Nabi itu memiliki banyak faedah dan kemanfaatan. Yakulu padha ngucap linasi maring menungso. Ini ucapan mereka. Yakulu padha ngucap sapa wong, ya, orang yang mengatakan bahwa ziarah Kanjeng Nabi itu nggak punya manfaat apapun. Ini mereka ngomong kayak gini. Antum utawi sira kabeh ukolau iku pira-pira wong kang duweni akal. Yajibu wajib. Apa antusona apa yento ngrekso jogo apa akmalukum pira-pira amale sira kabeh anil abasi sangking perkara kang ora kanggo, anil abasi saking dolanan. Alladzi kang la faidata kang ora ana faedah iku maujud fi ing dalem alladzi. Fausi mongko wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh Allah tusafiru ing yento ora padha lelungan sira kabeh wa tatahammalu lan padha nyangga sira kabeh mata ibas safari ing pira-pira payahe lelungan wa masyaqqahu lan rekosone safar. Jadi yang namanya orang melakukan perjalanan itu pasti ada rekosone, ada payai pasti ya, meskipun naik pesawat. Makanya dulu sempat jadi perbahasan kalau dulu zamannya Kanjeng Nabi pergian 84 km itu sudah boleh mendapatkan rukhsah, karena dibayangkan wah zaman dahulu perginya naik onta 84 km itu jauh. Naik onta, kemudian butuh waktu yang tidak sebentar, kemudian payah. Nah sekarang kalau bepergian 80 atau 100 km naiknya pesawat, nah itu apakah kemudian boleh dapat rukhsah? Karena apa? Mana sisi beratnya? Oke. Ternyata safar sendiri itu di dalamnya ada unsur masako, ada unsur beratnya. Karena seenak-enaknya bepergian, melakukan perjalanan itu lebih enak di rumah.
tidur ya enak di rumah. Melakukan aktivitas di dalam pesawat ya terbatas. Di rumah kan enak. Arep turu bimbungan terus napa niku sakarepe dhewe. Kalau di pesawat kan serba terbatas. Makanya dalam safar itu ada masako. Sehingga meskipun naik pesawat, kalau jarak itu sudah memenuhi masafatul qasri kurang lebih sekitar 84, ada yang mengatakan 80 bahkan. Itu berarti orang tersebut sudah dikatakan bepergian jauh dan dia berhak mendapatkan dosa. Berarti naik pesawat pun tetap boleh melakukan jamak sholat, qosor sholat dan ruso-ruso yang lainnya. Jadi lunga tok iku wis ada unsur masako dan ada unsur taatnya, ada unsur payah. Min ajli antu solu saking arai yen padha salat sira kabeh di masjidin kelawan masjid min masa jidid dunya saking pira-pira masjid donya. Fahimina hale wong kang padha awe paham kabeh. Jadi ngeten mawon nggih, yakulu tadi dibalikke ke hadis saja. Hadis ini memberitahu kepada manusia yang punya akal bahwa mereka harus menjaga betul amal-amal mereka dari sesuatu hal yang tidak penting. Makanya untuk bepergian yang jauh-jauh, yang di dalamnya banyak masyakot dan kepayahan, hanya untuk memaksakan diri pergi sholat ke masjid selain masjid 3 tadi, itu tidak diperbolehkan. Kalau ke masjid 3 tadi itu boleh. Ya. Jadi hadis itu nggak membicarakan mengenai ziarah, tidak mengenai ziarah kubur itu enggak. Makanya kemarin ketika ada orang sebenarnya uangnya kurang untuk melakukan misal pergi ke Masjid Istiqlal, biayanya berapa? 500.000, uangnya 400.000. Mereka tidak harus memaksakan diri karena kurang uangnya. Tapi kalau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, uangnya kurang sedikit itu boleh memaksa diri. Caranya ya kudu aku iso mangkat, kudu tayang mangkat. Ini khusus menuju ketiga masjid tadi. Selain masjid 3 tadi tidak ada tuntutan untuk memaksa diri. Ya. Fahimina hale wong kang padha awe paham kabeh ana lahu sak temene iku kedue masjid apa fadlan keutamaan ala ghairihi ing atase liyane masjid. Jadi masjid itu selain masjid 3 itu dia tidak mempunyai keutamaan atas masjid-masjid lain. Masjid saliyane masjid 3 kuwi padha kabeh. La taf'alu aja padha nglakoni sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono safar. Fa innaku mongko sak temene sira kabeh tat'abuna iku padha payah sira kabeh fi safarikum ing dalem lelungane sira kabeh. Bila faidatin kelawan tanpa ana faedah. Wah, ki lunga masjid adu-adu ya ora ana faedahe kecuali masjid 3 tadi. Ta'udu kang bali apa faedah alaikum ing atase sira kabeh. Li'anal masajida krana sak temene pira-pira masjid kullaha ya sakabehane masjid. Fi mustawan iku ing dalem tingkatan wahidin kang siji. Semua masjid di dunia ini itu punya derajat, punya tingkatan yang sama. Tingkatannya satu. Lafadla ora ono keutamaan iku maujud liba dia maring sekabehane masjid ala ba'din ing atase sebagian yang lain. Sebagian masjid tidak memiliki keutamaan atas masjid yang lain, semuanya sama. Oke.
Lakin la tafamu, tetapi ini ora podo paham sira kabeh anna zalika ing sak temene mengkono-mengkono li annal masajid kullaha fi mustawan wahidin ala umumihi iku ing atase umumi dalik. Ya, jadi masjid satu dengan masjid yang lain statusnya sama, satu tidak memiliki keutamaan dibandingkan yang lain, itu secara umum. Bal fid dunya, balik iku tetep ing dalem donya masajidu utawi pira-pira masjid salah satun kang telu. Tapi di dunia ini ada 3 masjid, ada pengecualian, ada 3 masjid. Lah kang iku tetep ing atase salasa maizatun utawi keistimewaan. Ala ghairiya ing atase liyane salasa. Minal masajidi saking pira-pira masjid. Ternyata ada 3 masjid yang memiliki keistimewaan dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ya utawi salasa al masjidil haram iku masjidil haram di Makkah ing dalem Mekah. Wa masjidun nabawi lan masjid nabawi bil madinati ing dalem Madinah al munawwarah. Wal masjidul aqsa lan masjidil aqsa bisyami ing dalem Syam. Ya, Syam ini sekarang jadi 4 negara, okay? Jadi negara Yordan, Lebanon, kemudian Palestina dan Syria. Ya, sekarang Masjidil Aqsa masuknya di negara Palestina. Jadi masjid di dunia ini semuanya statusnya sama kecuali 3 masjid ini. Jadi 3 masjid ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Makanya kemarin ketika ada orang nadar, saya pengen sholat di Masjid Istiqlal misal. Andaikan kok sholat itu laksanakan di Masjid Banjarnegara itu boleh. Karena apa? Karena sama tingkatannya. Masjid Istiqlal sama masjid di Banjarnegara sama. Ya, jadi tingkatannya, keutamaannya sama. Kecuali kalau kemudian orang nadar, saya nadar pengen sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Nadar itu tidak akan dikatakan tuntas kecuali dia kemudian datang ke Madinah dan sholat di Masjid Nabawi. Hadil masajidu utawi ikilah pira-pira masjid. Wada ya suwijine masjid, hadil masjid. Lau syaddatum lamun meksa sira kabeh arrihala ing lelungan. Ilaya maring hadil masjid. La yadiu iku ora sia-sia apa ta'abukum payahi sira kabeh. Jadi kalau kalian melakukan perjalanan, memaksakan diri melakukan safar ke 3 masjid tadi, maka safar yang kalian lakukan, kepayahan yang kalian temui itu sama sekali tidak sia-sia. Oke, tapi nek masjid selain 3 ini kok maksa, produk ngebotake awak, itu ada unsur dia ya, ada unsur rodok sio-sio padha wae padha mejiti. Bal yaudu balik-balik. Balik-balik. Alaikum ing atase sira kabeh minas sawabi saking ganjaran. Bimudo afati sawabi sholati kelawan ditikeli ganjarane sholat fiha ing dalem masjid apa mah perkara yuwazi kang bandingi apa mah ta'abakum ing payahi sira kabeh ing kesele sira kabeh wa ziyadatan tambah. Jadi ketika kalian melakukan perjalanan menuju ke masjid ini itu tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena barang siapa yang sholat di 3 masjid ini, 3 masjid ini menjanjikan banyaknya, ya, dilipat gandakannya pahala
yang mana itu sebanding dengan kepayahan yang kalian temui, bahkan lebih lagi, bahkan lebih banyak pahalanya. Coro sholat ning Masjidil Haram Mekah ganjarane 100.000. Sholat ning Masjid Nabawi ganjarane 1.000 dibandingkan sholat di masjid lainnya. Sholat ning Masjidil Aqsa ganjarane 500. Nah, ini ada keistimewaan pahala yang akan didapat ketika seseorang itu melaksanakan sholat di masjid ini, sehingga ketika dia harus bersusah payah menuju ketiga masjid ini, maka tidak dianggap sia-sia. Bahkan mereka akan mendapatkan banyak kemanfaatan, banyak mendapatkan pahala. Wa innama imtazat lan angin pestine dadi istimewa. Apa hadil masajidu ikilah piro-piro masjid asala satu kang telu. Jadi keistimewaan 3 masjid ini itu apa saja? Ya. Faktornya apa? Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa dianggap lebih istimewa dibandingkan masjid-masjid yang lain? Li'annal Masjidil Haram krono sak temene Masjidil Haram Mekah. Umiro diperintah bibinaihi kelawan bangun Masjidil Haram. Umiro diperintah opo bibinaihi bangun Masjidil Haram. Fabana mongko bangun ing Masjidil Haram Sayyiduna Ibrahim sinten bendoro kita Nabi Ibrahim. Khalilur Rahmani kang dadi kekasihane Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Biasane alaihi salam. Wa kana lan ono Yusa itu bantu hu ing Nabi Ibrahim. Fi binaihi ing dalem bangun Masjidil Haram Sayyiduna Ismail alaihi salatu wasalam, sinten Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Karena Masjidil Haram ini dalam hal pembangunannya itu memang ada perintah dari Allah. Dan yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail. Sumahuwa nuli utawi Masjidil Haram bijiwari baitillahil haram iku nanggani utawa jejeri omai Gusti Allah al-harami kang mulya. Maksudnya napa kiblat? Maksudnya napa Ka'bah? Jadi Masjidil Haram yang Mekah itu istimewa karena masjid ini bersandingan dengan Ka'bah. Yang mana Ka'bah adalah Baitullahil Haram. Kiblatul alamina itu kiblate wong alam kabeh. Jadi istimewai kenapa kok Masjidil Haram itu istimewa karena masjid ini itu bersandingan dengan Ka'bah. Palidalika mongko krana mengkono bijiwari baitillah. Oh ya tadi. Falidalikal bina, monggo krana mengkono bangun. Wadal jiwaru lan ikilah nanggani, ikilah nyandingi, ikilah sandingan al-ali kang luhur. Nala mongko merkulih apa Masjidil Haram minasyarofi saking kemuliaan. Merkole ma ing perkara ja'ala kang dadiake apa ma as-shalah ing salat fihi ing dalem Masjidil Haram bimiati alfi sholatin kelawan 100.000 sholatan fi siwahu ing dalem sakliyane Masjidil Haram minal masjid saking pira-pira masjid. Jadi karena faktor Masjidil Haram yang ada di Mekah itu bersandingan dengan Ka'bah,
Maka kemudian Masjidil Haram yang tidak didapat oleh masjid-masjid yang lainnya. Keutamaannya apa? Di mana seseorang yang melakukan sholat di Masjidil Haram Mekah, pahalanya seperti orang melakukan sholat 100.000 di masjid lain Masjidil Haram Mekah. Istimewa. Jadi faktornya karena Ka'bah, Baitullah Ka'bah. Wa amma masjiduhu, karena apa? Nek Ka'bah itu sudah ada. Zamannya Nabi Adam, mulai Nabi Adam itu Ka'bah sudah ada. Bahkan malaikat di Baitul Ma'mur itu kelilingi Baitul Ma'mur. Itu kalau di ke bawah itu lurus dengan Ka'bah. Jadi nek ning wong padha tawaf ngelilingi Ka'bah, malaikat padha tawaf ngelilingi Baitul Ma'mur. Sejalur lurus. Ya. Amma masjidu lan anu masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'adhamatuhu mongko utawi kemuliaane Masjid Nabawi. Fa'adhamatuhu mongko utawi berarti ngeten mawon. Fa'adhamatuhu iku utawi keutamaane masjid itu. 5 iku krana perkara qadamna kang wis dinginake sapa kita hu ing mah. Jadi kalau keistimewaan Masjid Nabawi ini sebenarnya alasannya sudah pernah disebutkan sebelumnya. Summa huwa nuli utawi masjidu utawa Masjid Nabawi bijiwari baiti sallallahu alaihi wasallam iku sebab nanggani omahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawa nang makome Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasyuku lan ora mama ora ragu mukminun wong mukmin fi anna baitahu sallallahu alaihi wasallam mene omahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus daleme Kanjeng Nabi mahma ala nalikane luhur apa syarafuhu apa keutamaane baituhu sallallahu alaihi wasallam. Wa aduma lan dadi agung, dadi mulya, dadi agung. Apa qadru apa kadare pangkate baituhu. Layasilu ora tutup. Apa baituhu sallallahu alaihi wasallam abadan ing dalem selawase ila baiti rabbil alamina maring omahe Gusti Allah kang mengerani alam kabeh. Maksudnya ngeten. Masjid Nabawi itu kan istimewa karena masjid itu bersandingan dengan rumahnya Kanjeng Nabi, bersandingan dengan makomnya Kanjeng Nabi. Meskipun demikian, tetap Masjid Nabawi keistimewaannya masih di bawah Masjidil Haram Mekah. Kenapa? Karena Baitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemuliaannya, keistimewaannya tentu tidak akan mampu membandingi Baitullah Ka'bah. Jadi dalamnya Kanjeng Nabi itu tentu keutamaannya, kemuliaannya nggak akan mampu menandingi Baitullah atau Ka'bah, yang mana Ka'bah adalah rumahnya Allah. Makanya naik sholat ning Masjidil Haram Mekah 1.000, naik sholat ning Masjid Nabawi 1.000. Berarti kemuliaannya masih lebih banyak sholat di Masjidil Haram Mekah. Karena apa? Karena bersandingan dengan Baitullah. Lah Masjid Nabawi bersandingan dengan Baitun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu penjelasan kenapa sholat di Masjid Nabawi
pahalanya lebih sedikit dibandingkan sholat di Masjidil Haram Mekah. Lihada krono ikila layasilu abadan ila baiti rabbil alamin, utawa mulai fi anna baitahu ila akhirih kanat ono apa as-sholatu sholat di masjidi ing dalem masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alfi sholatin iku kelawan 1000 sholatan fi siwahu ing dalem saliyane Masjid Nabawi utawa masjid Nabi. Karena masjid ini bersandingan dengan dalamnya Kanjeng Nabi, dengan makomnya Kanjeng Nabi, maka punya keistimewaan. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka ia mendapat pahala seperti melakukan sholat 1000 kali selain di Masjid Nabawi. Liusiro supaya awe isaro opo at-tafawutu opo keterpautan. Fi idhomis sawabi indalem gedene ganjaran ilat tafawuti maring keterpautan fi syarofil jiwari ing dalem mulyane nyandingi. Terus besarnya pahala sholat di masjid-masjid yang sudah disebutkan tadi, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, itu disebabkan karena masjid tersebut bersandingan dengan sesuatu yang mulia. Masjidil Haram menyandingi Ka'bah, Masjid Nabawi nyandingi dalamnya Kanjeng Nabi. Ini baru 2 masjid. Masih ada 1 masjid. Wa amal Masjidil Aqsa lan anapun utawi Masjidil Aqsa. Fabana mongko iku bangun hu ing Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang bangun siapa? Sayyiduna sapa bendoro kita Yakubu, Nabi Yakub alaihi salam. Badaan banas ing dalem sakwise yen to bangun Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram ing Masjidil Haram sapa jadduhu embahe Nabi Yakub. Sayyiduna Ibrahim alaihissalam rupane Nabi Ibrahim alaihissalam. Bi arba'ina kelawan 40 apane sanatan taune. Kama koyok keterangan jaa kang teko apa ma fi hadisin ing dalam hadis. Jadi adapun Masjidil Aqsa itu dibangun selang 40 tahun setelah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail membangun Masjidil Haram Mekah. Selisih 40 tahun kemudian cucunya Nabi Ibrahim yaitu Yakub. Ya, Yakub itu cucu Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak. Ini Nabi Muhammad kan lewat jalur Nabi Ismail. Itu membangun Masjidil Aqsa. Yang bangun Nabi Yakub. Ya, Yakub yang kemarin, ya. Yakub yang punya nama lain Israel. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Bani Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub. Sumakana nuli ono opo hadil masjidu ikilah Masjidil Aqsa. Musola Anbiya ibani Israel alaihi musholatu wassalam iku panggonan salate piro-piro nabine Bani Israel. Kemudian Masjidil Aqsa ini menjadi tempat sholatnya para nabi dari bangsa Bani Israel. Wakana lan ono apa masjid iku bijiwari buyutihim sebab nyandingi piro-piro omai Anbiya wa raudhatihim lan piro-piro tamane Anbiya alatika hum kang utawi Anbiya badan tikolihim ing dalem sakwise pindhahe Anbiya ila rafiqil a'la maring Gusti Allah, maksudnya kapundhut setelah para nabi itu wafat alaihi sholatu wassalam. Wala yakwa lan ora dadi samar, ora dadi semu, ora dadi samar ya.
Najwarul anbiya'i apa an-najwarul anbiya'i sak temene nanggani pira-pira nabi. Flu malai. Wa ing kana lan senajan ono apa jiwarul anbiya Rafi al-Qadri iku dhuwur pangkate. Adi mantur agung layasilu ora dadi layasilu ora tutup apa Rafiul Qadr ila darajati karomi jiwari sallallahu alaihi wasallam maring derajat mulyane nyandingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeten, nek Masjidil Haram itu jadi istimewa karena bersandingan dengan Baitullah Ka'bah. Nek Masjid Nabawi di Madinah itu jadi istimewa karena menyandingi Baitun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Masjidil Aqsa itu nyandingi Baitu Anbiya Ibani Israil. Jadi Masjidil Aqsa itu bersandingan dengan rumah-rumahnya para nabi dari Bani Israil. Meskipun para nabi dari bangsa Israel itu memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi kedudukan mereka itu tidak akan mampu menandingi kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Nanti ya pahala yang didapat ketika melakukan sholat di Masjidil Aqsa tidak sebanyak pahala yang didapat ketika melakukan sholat di Masjid Nabawi. Lihada krono ikilah layasilu ila darajati karomi jiwari sallallahu alaihi wasallam. Kanat ono opo as-sholatu sholat fil Masjidil Aqsa ing dalem Masjidil Aqsa iku bi khamsimiati sholatin kelawan 500 sholatan fi siwahu ing dalem sakliyane Masjidil Aqsa. Minal masajidi saking pira-pira masjid. Jadi salat ning Masjidil Aqsa salate ganjarane niku 500 kata dibandingkan masjid yang lain. Kama kaya keterangan waroda kang teko opo adat itu. Kama waroda ngeten. Kama waroda kaya oleh teko opo hadat itu ikilah batasan mengenai ganjaran fil kulli ing dalam sekabehane bihadisin ing dalam hadis atau bihadisin kelawan hadis. Jadi pahala-pahala mengenai besarnya pahala sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Mekah dan di Masjidil Aqsa itu karena ada landasan dalil dari hadis. Rawa kang riwayatake hu ing hadis Al-Baihaqi sinten Imam Baihaqi fi Syu'abul Iman ing dalem bab Syu'abul Iman. Ziyadatun ayadi ziyadah hadi utawi iki ziyadatun iku tambah niki hadise. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholatu utawi salat fil Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram Mekah bimiati alfi sholatin iku kelawan 100.000 sholatan. Pahalane wong sholat sepisan ing Masjidil Haram padha karo 100.000 sholatan. Wa sholatu tawi sholat di masjidi ing dalem masjid ingsun maknane Masjid Nabawi. Iku bi alfi sholatin iku kelawan 1.000 sholatan. Sholatnya Masjid Nabawi ganjarane 1.000 sholatan.
Wa sholatu utawi sholat Baitul Maqdis ing dalem Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ati sholatin iku kelawan 500 sholatan. Jadi ini pahala yang didapat ketika seseorang itu melakukan sholat di 3 masjid tadi. Niki ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakola nuli ngendika asyaiku sinten Syekh Ali Maksum hada utawi ikilah ganjaran. Ganjaran di mana Masjidil Haram itu jadi banyak pahalanya karena bersandingan dengan Baitullah Ka'bah. Ganjaran seseorang sholat di Masjid Nabawi itu karena bersandingan dengan Baitul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganjaran orang yang sholat di Masjidil Aqsa karena masjid ini bersandingan dengan Baitul Anbiya Bani Israil. Ma iku perkara yastatiu kang mampu sapa al insanu menungso ayafama ing yen to paham sapa insan hu ing ma minas siri bayane ma minas siri saking rahasia fit tafawuti ing dalem keterpautan baina hadil masajidi ing Baina hadil masajidi ing dalem antarane ikilah piro-piro masjid asala sati kang telu. Jadi tadi udah dijelaskan alasannya, tentu kalian jadi paham kenapa Masjidil Haram pahalanya 100.000, Masjid Nabawi lebih sedikit yaitu 1.000, Masjidil Aqsa lebih sedikit lagi yaitu 500. Itu disebabkan karena jiwar, karena masjid itu bersandingan dengan apa? Itu yang menyebabkan keterpautan atau gap pahala antara 3 masjid tadi. Wa baina ghairiha lan dalam antarane liyane hadil masajid asalasa. Dan keterpautan 3 masjid ini dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Pokoknya selain masjid iki statusnya podo. Salat ning kene ganjarane siji, ning Jakarta yo siji, ning luar Jawa yo siji. Oke, selain 3 masjid tadi pahalanya sama. Wa fi tafawuti sawabi lan ing dalem keterpautane ganjaran bainaha ing dalem antarane hadhil masajid as-salasa wa baina ghairiha. Jadi ini terkait betapa 3 masjid ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Wal na'ud. Wah, ini penjelasannya panjang. Ini nanti akan keterangan tentang masjid tadi itu akan memberikan banyak catatan. Ada beberapa banyak catatan. Jangan mawon nggih wallahu alam bisawab. Niki sedikit keterangan. Dados nek ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek ngendikane Kanjeng Nabi kon golek Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Terlebih di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal ganjil 10 hari terakhir berarti 21, 23, selawe 17, 19. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kalau malam Jumat kok nepai tanggal ganjil 10 hari terakhir loh ya. 10 hari terakhir pas malam Jumat kok ganjil. Saiki kan ganjil kan ya. Sekarang malam 25. Itu kemungkinan besar Lailatul Qadar. Ya, kemungkinan besar Lailatul Qadar. Ada riwayat mengatakan nek pas malam Jumat kok ganjil, 10 hari terakhir ganjil, kemungkinan itu Lailatul Qadar. Nek ten kitab-kitab kados ten I'anah, ten Bajuri, ten Hasya Sawi itu ada keterangan mengenai kisi-kisi Lailatul Qadar dilihat dari permulaan bulan Ramadan.
Kemarin Ramadan niku dina Selasa. Nek ngendikane Imam Ghazali, ngendikane napa niku Imam Ghazali niku nek Selasa kemungkinan besar malam 17. Nek awal poso kok dina Selasa, Lailatul Qadari malam 17. Tapi nek ngendikane Imam Bajuri nek dinane Selasa kemungkinan malam Lailatul Qadari malam selawi. Saat ini kan malam selawi ya. Jadi ada banyak riwayat ya, ada banyak riwayat. Ada riwayat hadis mengatakan Lailatul Qadar itu malam 17 ada, malam 29 ada. Yang jelas malam-malam ganjil ya, yang masih bisa kita temui di sisa bulan Ramadan ini bisa dimanfaatkan dengan betul. Orang itu dianggap menemui Lailatul Qadar itu tidak harus dengan beribadah semalam suntuk. Jadi sewengi ibadah, jungkung ibadah terus, itu tidak harus. Itu baik ya, dan itu versi maksimal. Nek versi minimalnya ketikane ulama, nek kita itu sholat isya'i jamaah, sholat subuhnya jamaah, kok nepai pas malam itu Lailatul Qadar, berarti kita sudah termasuk kategori wong sing ngurip-ngurip malam Lailatul Qadar. Jadi niki ulama memberi tahu kepada kita bahwa angger sholat isya'i jamaah, subuh jamaah, berarti orang itu bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu waktunya ba'dal maghrib sampai hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi nek awakmu isya'i jamaah terus subuh jamaah, kok pas saat itu Lailatul Qadar, berarti awakmu wis kehitung wong sing urip-urip malam Lailatul Qadar. Apalagi terus lakukan ibadah tambahan, ibadah yang lain, koyok nopo sholat tarawih, koyok nopo deres Quran, koyok memperbanyak istighfar, ngake-ngake dongo sing dianjuraken nggih ngatake maos Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau ada yang baca fa'fu anna. Jamaah biasanya kan fa'fu anna ya karim. Itu doa yang dianjurkan banyak dibaca ketika Lailatul Qadar. Jadi aku mau itu turu terus tak iling-iling. Ciri-cirine Lailatul Qadar niku angin terasa sepoi-sepoi, ati pelong, terus wong ku dadi kepengin turu ya. Jadi iling iku dadi wae iki berarti ngaji, wong kok mosok turu ya. Jadi itu diantara nopo ciri-ciri ngendikane ulama, nek wayah wengi kok hawane koyo kudu turu wae, kok cuacane iku kepenak kudu. Nah, itu mungkin Lailatul Qadar. Tapi yang jelas malam yang masih kita malam yang masih tersisa ini ya dimanfaatkan dengan maksimal. Ya ora terus mek ganjil-ganjil tok, nek genep ora misal. Nek pas genep ora usah tarawih misal, karena atau tidak usah jamaah isya, jamaah subuh kan jarine Lailatul Qadar jatuhnya di tanggal apa? Ganjil. Ya enggak ya. Jadi semuanya punya potensi ya. Cuma ngendikane Kanjeng Nabi di beberapa riwayat itu kan niti-niti 10 hari terakhir, terlebih di tanggal-tanggal apa? Ganjil. Pokoknya tadi ya ada riwayat yang mengatakan kalau Selasa bisa saja tanggal 27, bisa saja tanggal 25. Cuma enten riwayat lain nek pas malam Jumat kok nepai tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemungkinan besar itu Lailatul Qadar. Biasanya niku nek wong ini Lailatul Qadar, sesuke niku matahari tidak terlalu panas. Jadi cuacanya niku enak. Karena malam Lailatul Qadar itu nggak ada keburukan yang turun ke bumi. Nek selain malam Lailatul Qadar ada sesuatu yang buruk turun ke bumi, tapi khusus Lailatul Qadar enggak. Salamun ya hatta matla'il fajar.
Jadi rasane niku kepenak damai. Iku Lailatul Qadar nggih. Mugi enten manfaate nggih. Allahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.